spesial banget sahabat-sahabat opini. Kenapa? Karena Mr. Kece hari ini akan interview. Ini adalah ya bisa dibilang Mr. Kece ngefans banget sama beliau ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Payas. Payas, mana sih Payasnya ini? Payas, apa kabar Payas? Kabar baik Mr. Kece. Apa berita? Terima Baik. kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tahu benar bahwa fansnya Mr. Kece itu anak-anak muda. Jadi ini kesempatan buat saya bertemu dengan anak-anak muda. Karena anak muda adalah pemegang tongkat warisan pemimpin, pemegang warisan ke depan sebagai pemimpin bangsa. Amin, Payas. Semoga anak-anak muda ini bisa tidak dibatasi terus lah ya kebebasan berpendapatnya gitu. Oh Payas. ya, sure. Ya, soalnya netizen ini suka banyak bacot tapi omongannya kadang bener Payas. Saya juga kadang-kadang baper sama netizen Payas, sama aja. Ada yang benar, ada juga yang nggak benar. Setuju Payas. Ya. Pokoknya Indonesia merdeka. Yes. Thank Payas. you. Pak Yas, apa kabar Yes. Pak Yas? Ini kan saya boleh manggilnya Pak Yas ini biar akrab. Boleh Pak Yas. Saya bisa dipanggil Yasona, Yas, lebih pendek, atau Laoli, sama saja. Anyway, you can call me. Ya. Oke, saya panggil Pak Yas aja ya. Sering pakai Pak Yas, ya udah. Saya sudah oke dengan itu. Oke, siap Pak Yas. Kalau begitu, mungkin kita langsung ke pertanyaan aja nih Pak Yas. Tapi Sebelumnya begini dong. Saya Apa nggak pakai topeng. Oke. Mr. Kece juga harus buka topeng dong, biar jelas ketampanannya nampak gitu. Boleh Pak Yas, tapi sebelumnya mohon maaf dulu Pak Yas, sebelum saya buka topeng, tolong saya jangan ditangkap atau dipenjarakan Pak Yas, mohon maaf. Iya, aman lah. Aman Pak Yas ya. Aman lah. Ya, kebebasan saya berpendapat dijaga ya Pak Yas, tidak apa-apa ya. ya. Itu Oke. Konstitusional sepanjang tidak melanggar hukum. Amin, amin. Tidak, insya Allah tidak melanggar hukum Pak. Marhaban Yes. ya Ramadan. Ya, Oke. Siap Pak Yas. Saya buka Pak Yas. Oh, Pak Yas. wah, handsome banget. Wah, rupanya anak muda milenial masa kini. Waduh. Sebenarnya Pak Yas bisa aja, bukan saya aja sih Pak Yas. Pak Mr. Kece itu bisa banyak. Kebetulan yang hari ini bertugas untuk interview Pak Yas saya. Nama saya Kemal Pahlevi Pak Yas. Kemal Pahlevi, ya pernah dengar. Ya. Dengar. Saya stand up comedian Pak Yas. Itu makanya kenapa kritis. Karena stand up comedian Pak Yas gitu. Ya. Kadang-kadang kita harus bisa menertawakan diri sendiri. Kalau kita sudah kehilangan sense of humor, berat. Ya, Benar. kita tidak menikmati hidup lagi. Bener Pak Yas, bener banget. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan ini Pak Yas juga anggap sebagai komedi saja gitu Pak Yas ya. Oke. Bentar. No Oke. problem. Oke, siap Pak Yas. Kalau begitu ini mau bertanya nih Pak Yas ya, Pak Yas. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Yas ya. Ini pertama soal asimilasi narapidana karena virus corona nih Pak Yas. Karena kan lagi lagi viral banget dan lagi hits banget gitu. Ya. Masalah tentang asimilasi, program asimilasi narapidana. Ini ada evaluasi katanya Pak terkait ini. Emang sudah ada evaluasi Pak? Oh, kita tetap mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Pastilah. Tetapi saya koreksi dulu ya, karena waktu yang lalu pengertiannya bukan pembebasan, ya, asimilasi. Sudah benar itu, sudah benar Mr. Kece sampaikan bahwa ini adalah asimilasi. Saya buat contoh begini, sebenarnya yang kita keluarkan yang sekarang per hari ini 39.250-an, ya 250 yang sudah dikeluarkan asimilasi. Itu sebetulnya percepatan pengeluaran saja. Mereka sudah melaksanakan hukuman 2/3. Dan tahun ini bagaimanapun mereka pasti keluar. Tahun ini diperkirakan dengan jumlah yang sudah keluar itu sekitar 50.000 lebih yang sudah berhak untuk asimilasi. Tapi karena COVID-19 kita percepat pengeluarannya. Nah, itu yang dikatakan percepatan pelaksanaan asimilasi dengan pertimbangan mencegah penyebaran COVID yang berbahaya di lapas-lapas. Mengapa? Karena lapas kita itu sangat over kapasitas, di beberapa tempat sampai 700%. Maksudnya begini, misalnya satu tempat itu dihuni oleh 7 orang, artinya seharusnya 1 orang di situ dihuni menjadi 7 orang. Jadi memang sangat berbahaya.
kalau sempat terjadi masuknya COVID ke dalam, akan itu lapas, ada seorang pengamat mengatakan bisa menjadi kuburan massal. Di beberapa negara di dunia ini juga dilakukan. Di Amerika kita mendapat data ya, kita di Amerika itu dapat data bahwa di Amerika Serikat ada di 4 negara saja ada 2.000 yang terkena COVID di lapas, yang menyebabkan ketegangan di lapas. Di Filipina juga, ya. Di beberapa negara akibat ada napi yang COVID, seperti di Peru beberapa minggu yang lalu terjadi kerusuhan besar karena ada COVID di dalam. Mereka minta menuntut keluar, demo, sampai ada yang meninggal 5 orang, 9 napi tewas. Jadi pengeluaran napi ini mempercepat pelaksanaan integrasi dan asimilasi, juga sesuai dengan rekomendasi Komisioner Tinggi HAM PBB, saran dari WHO, saran dengan UNODC, saran dari beberapa lembaga-lembaga internasional, ya. Nah, oke lah, kembali kepada evaluasi. Kita setiap saat terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap warga binaan yang kita keluarkan ini. Kita bekerja sama dengan polisi, Polri, kita bekerja sama dengan Pemda setempat. Nama-nama orang yang kita keluarkan ini kita kirimkan kepada Polres, Kapolda, ya, kemudian ke pemerintah daerah setempat untuk ikut serta mengawasinya, ya. Dari ada yang memang residivisme itu adalah sesuatu yang normal. Artinya tidak mungkin tidak pernah ada pengulangan kejahatan. Ya, di Indonesia rate of residivisme itu sekitar 10-14%. Di dunia beberapa negara ada yang sampai 30-40%. Jadi dari 100 ada yang mengulangi sampai 40 orang. Di negara kita paling hebat 10 dari 100. Jadi 10-14. Nah, dari napi warga binaan yang sekarang jumlahnya 39.241, sekitar 70-an yang melakukan pengulangan per hari ini tentunya. Itu sangat jauh dari artinya jumlahnya sangat kecil sekali. Yang menjadi persoalan adalah ada sekelompok-kelompok orang sengaja menebarkan ketakutan, ya, bahwa kita harus waspada. Ya, benar, harus waspada. Tetapi jangan dijadikan hoax. Misalnya ada hoax, dibuat hoax video. Jainal di Malang, katakan saya baru keluar dari lapas asimilasi, sudah 7 kali saya mencuri. Kita cek, rupanya bohong, ya kan? Ada juga kejahatan pembegalan di Jakarta, bukan warga binaan asimilasi, tapi dikatakan inilah akibatnya pengeluaran napi asimilasi. Jadi bahwa kami terus memantau bahwa ada yang melakukan kembali kejahatan, benar. Tetap saya sudah katakan kepada para kalapas, pada waktu mengeluarkan, sampaikan kepada mereka, ini good gesture dari pemerintah. Anda dipercepat pengeluarannya, seharusnya memang akhir tahun misalnya atau 3 bulan lagi, tetapi dengan syarat, Anda itu asimilasi di rumah. Kalau melakukan kembali, akan kita tarik segera. Kita hukum strafsel. Artinya strafsel itu, ya kadang-kadang orang bilang sel tikus, ya. Dia di tempat tersendiri dengan fasilitas sangat terbatas, dan kita akan blacklist dia. Tidak kita kasih remisi. Nanti setelah selesai hukuman pertamanya ini, kita akan serahkan kembali kepada polisi untuk diproses kembali kepada kejahatannya yang baru. Kan misalnya kita keluarkan dia sekarang, asimilasi, hukumannya 6 bulan lagi. Kita keluarkan. Melakukan kejahatan, kita tarik kembali 6 bulan Anda laksanakan dengan hukuman strafsel. Kemudian nanti yang hukuman berikutnya diproses oleh pengadilan dan kita blacklist. Blacklist artinya saya sudah katakan, saya akan keluarkan permen baru nanti. Orang ini tidak akan dapat remisi untuk beberapa tahun. Nanti Kak, saya buat aturannya kembali. Belum ada aturannya berarti Pak? Kalau itu memang
kebijakan bisa, tetapi saya akan mempertegas untuk orang-orang yang seperti ini kan sudah masuk register F. Register F-nya itu kita perpanjang gitu, ke Anda nggak bisa dapat remisi lagi nanti di pidana barunya gitu. Jadi betul-betul akan menjadi pelajaran buat orang tersebut, ya. Nah, jadi kalau dari segi data memang sangat kecil, tapi saya itu tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak terus mengawasi mereka. Saya kerjasama dengan lapas-lapas kita, Kanwil, Kadipas kerjasama dengan polisi, Polda, dengan Polres, bahkan kalau di desa juga dengan nama-nama itu kita sampaikan kepada kepala desa setempat untuk dipantau, ikut memantau di samping petugas-petugas kami begitu. Oke, Pak Yas, ini kan ya Mr. Kece kan kadang-kadang suka bodoh dan sotoy ini Pak Yas ya. Jadi gini Pak Yas, Mr. Kece ini saya pernah dengar berita seliweran katanya napi ini dilepaskan supaya darurat sipil ditetapkan nih Pak Yas. Jadi kalau misalkan darurat sipil ini, kalau salah Pak Yas benerin aja ya. Jadi kalau misalkan ada napi dibebaskan, berarti kan nanti akan ada ya semacam kerusuhan yang terjadi dan terlihat bahwa beberapa napi ada yang akhirnya melakukan kejahatan lagi gitu Pak Yas.